Setelah berlatih cukup keras, pria ini akhirnya siap menjalani comeback-nya ke dunia F1 setelah puluhan tahun pensiun. Pemilik tim berharap banyak dengan Sony bisa membawa timnya ke arah yang lebih baik sebab dari semua seri balapan yang sudah dijalani, tim mereka belum pernah mendapatkan satupun poin. Begitu pertandingan dimulai, Sony sempat melesat ke barisan terdepan, namun begitu ke putaran 20, Sony kembali tercecer ke barisan belakang. Begitu juga dengan rekan satu timnya. Kondisi pit stop juga sangat kacau. Sony dan Joshua begitu lambat sehingga mereka berdua berada di posisi paling belakang. Lebih parahnya lagi, Sony dan Joshua malah bertabrakan. Kondisi malah semakin memburuk untuk tim Apex. Joshua yang masih muda belum bisa mengendalikan emosinya dan mereka malah bertengkar di depan semua anggota tim. Keributan juga terus berlanjut karena Sony tidak suka dengan sikap sok dari pembalap muda seperti Joshua yang malah cari muka dengan media, padahal tim mereka kalah telak. Pemilik tim yang sudah merekrut Sony pun memintanya untuk bersikap lebih baik dan menuruti semua arahan pimpinan tim saat mereka balapan. Di sisi lain, direktur teknik masih terus berpikir keras mencari cara untuk menciptakan mobil yang lebih cepat untuk tim mereka. Namun Sony malah datang dan mengajaknya minum bersama. Bukannya membahas hal terkait dengan tim, Sony malah mencari tahu tentang hal pribadi Kate. Merasa hanya menghabiskan waktu saja, Kate pun pergi dari sana. Walaupun kondisi tim mereka sedang hancur-hancuran, namun Joshua dan juga Sony tetap harus menyelesaikan kejuaraan hingga seri terakhir. Hubungan kedua pembalap di tim Apex ini semakin memanas karena insiden di seri sebelumnya. Bahkan saat mereka sedang membahas strategi, Sony dan Joshua malah saling membangkang satu sama lain. Balapan kedua bagi Sony pun dimulai dan tentu saja mobil mereka masih belum mampu bersaing dan Sony belum apa-apa sudah mendapat masalah dengan bannya. Situasi semakin tegang saat Sony tidak mau jalan jika belum diberikan jenis ban yang diinginkannya. Lagi-lagi Sony mengabaikan instruksi dari pimpinan tim. Saat melanjutkan balapan, Sony malah sengaja menabrak mobil lain sehingga safety car harus keluar dan memperlambat semua laju mobil yang ada di barisan depan. Pada balapan kali ini, Sony terlihat tidak ingin menang. Ia hanya mengacaukan balapan dan membuat insiden di lintasan. Namun karena rencana ekstrim Sony yang sengaja membuat kerusuhan dan kerusakan di balapan, akhirnya jarak antar mobil semakin dekat dan hal itu mengacaukan strategi tim lain. Sehingga rekan satu timnya bisa finish di posisi 10 dan mendapat poin perdananya. Tapi walaupun begitu, Sony masih terus latihan di simulator dan mencatatkan waktu yang lebih cepat dari Joshua. Setelah berhasil membawa timnya mendapat poin perdana, seri berikutnya sudah di depan mata. Saat sedang membahas strategi, lagi-lagi Sony sepertinya tetap punya rencana sendiri untuk balapan kali ini dan mengatakan kalau Joshua pasti akan memenangkannya.